Justru yang rentan kan anak-anak Gen Z, Mas, karena kurangnya pengetahuan dengan informasi yang terbuka saat ini, ya jelas sasaran empuk untuk perubahan-perubahan yang tidak baik itu ada di Gen Z, Mas. Kira ngerokok ketok rak lanang, wah ketok kok banci, Stigma-stigma seperti itu sebenarnya ini mengecilkan mereka atau bahkan bisa menutup potensi mereka nggak sih sebenarnya? Mas, wayangnya mangkat. Oke. Alih aku Mas, suwun Mas gawe. Terus waras, hari ini kita akan jalan-jalan ke anak muda ya. Ngenomi meneh dino iki kita ngobrolin tentang anak muda yang katanya rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Ada juga di anak muda itu ada glorifikasi bahwa pakai narkoba itu keren. Ya kan, pakai narkoba itu gaul. Oke, nanti kita langsung ke narasumber kita, tokoh muda di Kota Semarang. Kita ngobrol sama mereka, kita minta masukan mereka bagaimana caranya kita merangkul generasi muda di Semarang dan Jawa Tengah. Oke, ayo lanjut, guys. Selamat datang Mas Rega. Siap, Mas. Di podcast Bicara Narkoba BNN Provinsi Jawa Tengah. Ya kan? Siap. Kita sambil jalan-jalan, Mas. Siap. Menikmati sorenya Semarang nih. Indah, Kebetulan hari ini cuacanya mendukung. Siap, Mas. Semarang nggak panas hari ini, Mas Rega. Mas Rega sehat hari ini, Mas Rega ya? Siap. Sehat, Mas. Alhamdulillah. Mas Rega, kalau kita ngomong Gen Z nih, ya, Gen Z dan narkoba antara stigma dan realita, Mas. Jadi kalau kita ngomong Gen Z itu kan sekarang kan zamannya era digital, Mas ya. Betul, Mas. Medsos, ya kan. Terus perubahan informasi itu sangat cepat sekali, gitu kan. Betul. Bagaimana sih kalau Mas Rega melihat semua ini? Tentunya kan anggota-anggota Mas Rega itu kan banyak dari Gen Z gitu kan. Ya. Bagaimana melihat ini semua ini, Mas? Ya sebenarnya gini, Mas, kalau di era digitalisasi seperti ini memang teman-teman dari generasi Gen Z ini memang antusias untuk menikmati teknologi, Mas. Tapi terkadang di proses lingkungan yang ada ini terkadang mereka juga belum bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak. Dan kebanyakan mereka pun ketika menghadapi hal-hal yang baru, mereka ya cenderungnya ingin mencoba. Banyak informasi-informasi yang baik atau tidak mereka juga ditelan mentah-mentah ya, Mas. Termasuk media-media yang tentang narkoba itu juga mereka juga kurang meminati, akhirnya hanya ibaratnya cari-cari informasi, delalah kok nyoba-nyoba, ya kadang drewas ini di situ, Mas. Jadi teman-teman Gen Z ini memang suka mencoba tapi minim informasi. Ya, literasinya kurang. Pokoknya dapat info langsung lanjutkan, ya. Kan? Langsung forward, gitu kan? Betul. Menganggap bahwa informasi ini adalah benar, gitu kan? Ya, lebih untuk gaya hidup aja, Mas. Gaya-gaya ya, Mas. Ketok kok pakai ini, ketok keren, gitu, Mas. Tapi nggak tahu bahayanya seperti apa gitu, Mas. Gitu sih. Berarti cocok ya, Mas, kalau kita ngobroli tentang Gen Z ini dan perkembangan yang ada saat ini. Bukan hanya ini ranahnya orang tua atau pemerintah aja ya. Kita juga harus membuka diskusi publik tentang ini semua gitu kan. Betul, Mas. Justru yang rentan kan anak-anak Gen Z, Mas, karena kurangnya pengetahuan dengan informasi yang terbuka saat ini, ya jelas sasaran empuk untuk perubahan-perubahan yang tidak baik itu ada di Gen Z, Mas. Bukan di yang orang-orang yang lebih senior, ya tidak lah. Kalau yang lebih senior pasti lebih paham literasi, sudah punya pengalaman, tapi teman-teman Gen Z ini belum punya, Mas. Jadi dengan keterbukaan informasi ini ya memang sangat rentan, Mas, teman-teman itu. Dan stigmanya Gen Z itu adalah kalau boleh dibilang mudah terjerumus katanya gitu. Betul, Mas. Betul nggak sih kayak gitu? Ya betul, Mas. Jadi kan teman-teman itu kalau misalkan ada yang pakai topi, wah ketok gagah, ya melu-melu, Mas. Jadi mudah diombang-ambingkan dengan situasi dan kondisi ya, Mas. Beda dengan yang senior-senior, mereka sudah punya prinsip, wah aku senengnya kasual, umpamanya seperti itu. Wah aku senengnya umpamanya pakai parfumnya ini, ya ini. Tapi kalau Gen Z ini kan masih
masih bimbangan orangnya mas. Oh boleh api ya. Nah, ono sing anyar meneh, wah iki api. Malu ya. Ya, ikut-ikutan saja mas sebenarnya mas, tapi tidak tahu tujuannya dia pakai itu kadang belum tahu sih mas. Begitu. Cocok Mbak dengan pribadinya atau Betul. karakternya juga. Pak Ya. masa bodoh lah, yang penting aku podo koncone. Betul mas, ya melu-melu tok lah mas. Melu toh, ya. Ya itu perparah ya, perparah kalau kita ngomong stigmanya seperti itu. Ada juga katanya glorifikasi kalau kita ngomong narkoba. Ya. Kamu nggak pakai narkoba, cupu lo, ya kan? Nggak keren kamu, gitu. Betul mas. Itu kan ada di tengah-tengah teman-teman ini. Ada mas, ya kalau narkoba terlalu ekstrim ya mas, tapi kita mulai dari awal mungkin kita kalau lihat di tongkrongan-tongkrongan anak muda untuk masalah ngerokok saja. Oh ya. Wah, rak ngerokok ketok rak lanang, wah ketok kok banci, you know. Nah, terus merambat ke hal yang lain, minuman. Wah, ngombe sih, rak ngombe. Wah, asik tuh ya. Mosok liyane ngombe ki rak ngombe. Dari 4 orang, dari 5 tongkrongan 4 orang minum, yang satu tidak minum ya pasti DC mas. Wah, ki rak ngombe, wah, rak klop lah begini. Rak konco ki rak sohib. Nah, akhirnya teman yang satu yang nggak punya keinginan mau ndak mau ya tergeret juga mas sama. Ya memang bahayanya anak muda. Ya ngono mas. Melu-melu nanto kasaran ngomong juga pekewo. Koncoku tuh ngombe aku rak ngombe ra enak. Wah mas sampai dulu kalau saya masih muda masih inget masih iling ya mas. Yo ngombe sih tose ya. Gue mas kan mas. Ini 4 orang yang satu nggak tos itu kan. Betul mas. Apalagi kita mau nongkrong, kita bawa es teh dari rumah kan nggak mungkin juga ya. Mas, ya betul. Jadi mungkin itu ya. Jadi bahwasanya ada indikasi atau ada kecenderungan bahwasanya ini loh yang kalau kamu nggak ikut kita itu nggak keren. Kalau kamu nggak ikut kita itu kamu cukup. Kamu mainnya ada bulian juga di situ berarti ya. Mas, betul mas. Jadi ya memang kalau circle-nya sudah sakit ya untuk keluarnya memang agak susah ya mas, maksudnya ya wis kadung enak, wis kadung ngeklop, ya yang bahaya ini sudah kadung ngeklop nih mas. Glorifikasinya wis udut, merokok, minum atau narkoba sudah hal yang biasa di dalam anak muda. Nah ini mindset ini memang bahaya untuk Gen Z zaman sekarang ini mas. Ya tidak hanya narkoba, bidang-bidang yang lain mungkin dari fashion atau yang lainnya pasti juga hampir sama mas. Akhirnya muncul ya sing kayak ke Koreanan yo Oh iya. Wis kasaran ngomong wis modelnya macam-macam, jadi Gen Z sendiri pun ya nggak tahu maksudnya mengono ki tujuan kedepannya mau apa juga nggak paham juga kan mas. Intinya wis ketok kumpulannya sangar, ketok keren wis ngono tok sih mas. Tapi tujuan utamanya itu juga mereka nggak tahu. Tapi stigma-stigma seperti itu sebenarnya ini mengucilkan mereka atau bahkan bisa menutup potensi mereka nggak sih mas sebenarnya mas? Ya jelas stigma seperti itu jelas pasti menutup ya mas. Karena sebenarnya untuk tontonan untuk pandangan-pandangan yang sehat yang lainnya tuh banyak sih mas. Tapi hanya digeneralisir jadi satu tongkrongan satu pemahaman saja ya mas. Lora udut ya monggo-monggo saja, sehat-sehat aja, tidak minum ya enak-enak saja kok, malah justru minum ya nyamari tingkat kesadaran jadi berkurang. Apalagi kalau pakai narkoba kan jelas terus ketok mripate teler, ora iso fokus, mau berinovasi juga nggak bisa, terus dalam diri itu kreativitas juga nggak bakal muncul tuh mas. Isinya halusinasi kabeh ya mas. Ya tuh mas, pasti jelas sangat berbahaya mas. Dan harapannya teman-teman dari Gen Z ini yang mereka masih fresh otaknya, akhirnya digawe teler-teler ini ya pasti kedepannya jauh lebih suram mas. Harapannya rano ya. Harapannya di sini blindat, gelindot itu mas ngeligo. Tapi menarik mas. Kalau kita sebenarnya ya di generasi kita apalagi Mas Rega sebagai pucuk pimpinan nih organisasi pemuda di Kota Semarang ini mas. Berarti kan satu tantangan menarik ini mas. Bagaimana caranya kita itu membuka
wawasan pandangan anggota-anggota dari Karang Taruna ini kan menarik ini Mas ini Mas. Ini Ya. masuk dalam program kerja dari Mas Rega gak ini Mas? Ya, ini kebetulan kan dari salah satu anggota Karang Taruna Kota Semarang sendiri pun ada yang bekerja di BNN, Mas. Ya. Dan ini kita lagi godok bersama Mbak Agasta ini bagaimana cara penanggulangan teman-teman yang ibaratnya penjagaan ini biar tidak terjerumus ke circle-circle yang tidak benar. Dan kita juga lagi mikirkan piye caranya jemput bola untuk kawan-kawan kita sudah terlanjur kena, Mas. Bila memang tantangan terberat saat ini ya mungkin jemput bolanya, Mas. Iya. Kalau untuk sosialisasi terus untuk ibaratnya talk show ya saya rasa yang sing datang ya itu aja sih, Mas. Yang Tapi baik-baik justru ya. justru mereka yang dalam arti terpapar atau yang memang arahnya sudah mau ke sana, mau ke terjerumus nggak kena gitu loh, Mas, nggak kena sentuhan. Nah ini yang kita pikirkan nyentuhnya bagaimana ini. Dan mungkin saat ini kita fokusnya untuk aktif berkegiatan di wilayah masing-masing. Jadi dulu sendiri kami, Mas, teman-teman dulu di kelurahan pun juga banyak yang jatuh di narkoba, Mas. Tapi berjalannya waktu dengan aktifnya kegiatan, banyaknya kegiatan, akhirnya tongkrongan-tongkrongan seperti itu hilang sendiri-sendiri, Mas. Tapi nek kita tidak punya kegiatan ya malam gitaran, udut, ya wono minuman, wono konco siji sing Yo, 50.000 pertama ya. campur-campur, Mas. Apalagi dulu saya waktu SMP di Jakarta ya, Mas. Di Jakarta dulu, waduh, Mas, narkoba saya baru tahu dulu di Jakarta itu ternyata ya kayak narkoba ganja ya dijual eceran 1.000 sak linting, Mas. Boy, tahun berapa itu Mas? Saya tahun 99, Mas. Ya, 99. Habis reformasi itu. Sak paket 5.000, Mas. Di sini mungkin sekitaran 15 sampai 20 ya mungkin di sini. Lah ning kono wis ana sing ngeceri, Mas. Wis berkembang sekali di Jakarta. Karena jumlah barangnya terlalu banyak. Terlalu banyak sih, Mas, Ya. betul. Dan ada spesialisnya sendiri, Mas. Yang betul ganja ada sendiri, yang jual obat ada sendiri. Jadi kalau di Jakarta itu sono ibaratnya salesnya SPG ini sono dewi-dewi, Mas. Alhamdulillah Semarang saya belum menemui yang seperti itu. Alhamdulillah. Kalau di Jakarta sudah ada sih, Mas. Spesifikasinya, oh kebetulan iki, oh kebetulan iki, umpamanya seperti itu ya, Mas. Kalau Semarang ya masih alhamdulillahnya belum sampai secanggih Jakarta. Jangan sampai, Mas. Iya. Tugas kita ini. Betul, Mas. Jaga kota tercinta kita jangan sampai seperti ini. Terlalu barbar, Mas, itu, Mas. Ya, Terlalu mengkhawatirkan gitu. betul, Mas. Makanya kita di kepengurusan saya ini di tahun 2025 sampai 2030 kita fokus untuk berkegiatan, Mas. Jadi semua anggaran yang kita minta dari pemerintah Kota Semarang, kita minta untuk difokuskan untuk kegiatan turun ke bawah, Mas. Harapannya teman-teman yang tidak tersentuh ini bisa kita girit, Mas, dengan kegiatan-kegiatan positif. Mungkin dengan olahraga, mungkin dengan kesenian budaya, yang notabene kita cari kesukaan-kesukaan dari Gen Z ini. Ada bermusik, seperti itu sih, Mas. Kita sesuaikan nanti, Mas. Dari mulai dipetakan ya ini ya. Oh, Sudah, Mas. ini ada divisi sendiri juga Iya. untuk kegiatan-kegiatan yang positif itu. Ya, gitu kan. dan alhamdulillah dengan kegiatan yang saat ini ada itu kegiatan-kegiatan sosial itu ternyata Gen Z pun juga suka juga, Iya. Mas. Karena kegiatan sosial itu sedikit banyak ya membuat Gen Z sendiri merasa wah aku koyok wong berguna lah gitu loh, Mas. Ono gayane siti, tapi tidak apa-apa, memang bermanfaat sih, Mas. Memang ini yang kita tanamkan ke teman-teman, wis lah kita tampil, kita peka terhadap lingkungan kita masing-masing. Karena salah satu kelebihan dari Gen Z itu adalah mereka pinter sekali membuat ini menjadi viral. Iya kan? Betul. Ya, mereka kalau berbuat sesuatu sekarang eranya digital ya, Mas ya. Wis Itu pinter. ada di tangan mereka. Kalau misalkan itu viral itu adalah kebaikan loh, itu yang harapan kita kan seperti itu. Betul, Mas. Ngemasnya pinter jadi, Iya. Mas. Ya cuma ya kadang terpengaruhnya aja sih kalau teman-teman KJ sih. Ya harapannya ya pemerintah BNN juga nanti ya harapannya kita bisa lah bicaranya, Mas, kita gandengan bareng-bareng, kita langsung menuju ke teman-teman yang memang
yang harusnya kita sentuh mas. Tantangannya jadi puisi mas. Ayo Gitu, Mas. siap mas, kami dari BNN selalu siap. Wah, dapat ajakan kayak gini kita senang sekali mas ya kan. Minimal untuk segmennya anak muda, Gen Z, kita udah punya partner nih di Kota Semarang. Siap, wah dengan sekarang mereka. Taruna pokoknya siap banget Ayo mas. bareng apa yang bisa kita sediakan, yang bisa sumber daya mana yang bisa kita bantu, kita bareng-bareng mas. Ayo mas. Siap mas. Bahwa kami sendiri itu juga beberapa anggota kami juga pernah ada yang kena narkoba juga ya mas, ada yang sudah pernah masuk, yaitu tantangan kita sendiri. Akhirnya alhamdulillah tapi mas, setelah dulunya yang mayoritas buahnya yang jatuh ke dalam narkoba, akhirnya dengan banyaknya kegiatan itu, akhirnya mereka hilang sendiri mas. Yang dulunya cuma nongkrong-nongkrong ya sekarang sudah berkegiatan, tidak ada waktu terbuang untuk menikmati hal-hal yang tidak penting, sekarang sudah tidak ada mas. Contoh-contoh kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman gimana mas? Nah, ini kan untuk bisa menyibukkan mereka itu. Ya ini alhamdulillah kan kita juga gandeng CSR, kita ada ambulan gratis, terus kita ada rumah sehat seperti klinik gratis, yang dimana teman-teman itu kita tarik terjun di situ untuk ambulan kayak ini 24 jam, teman-teman yang dulunya pernah memakai kita tarik ke sini mas. Jadi alhamdulillah mereka sudah nggak punya waktu untuk nongkrong mas. Iya. Mau nggak mau 24 jam standby gantian nanti. Oh. Jadi, kerja keliling muter capek. Iya. Nah, alhamdulillah juga ketika di rumah sehat ketemu dengan dokter-dokter, dengan perawat, apoteker yang dimana lingkungan circle-nya ini sehat, mereka pun juga bisa jadi sehat gitu loh mas. Iya. Tapi nek dikelompok kes kasarannya tim bledos ketemu bledos. Meledak Ambiar, mas. Ya itu bagus mas. Ya Bagus tarik sekali ya. mereka satu-satu untuk keluar dari circle-nya sih mas. Ya. Tapi untuk ini, kalau untuk mematahkan glorifikasi ini tadi mas, ini ada tips yang bisa kita bareng-bareng lakukan nggak mas? Bahwa narkoba itu nggak keren gitu kan? Ya. Bahwa narkoba itu benar-benar narkoba itu cupu gitu kan? Cupu, Mas, betul. Itu ada tips yang bisa kita lakukan bareng-bareng nggak sih? Ya, kalau bagi saya sih untuk teman-teman yang memang mengglorifikasikan sebenarnya keliru ya mas. Maksudnya ora ono sing raine teler ketok keren iki ora ono mas. Maksudnya ora ono sing mripate abang bendol ngono dianggap wah kowe sangar gento gali wah ora ono mas. Sekarang zamannya ya berkreativitas, duit-duit, ya wis meh milih pacar yo gampang. Lho nek saiki glender mripate gandul itu melek petenteng ngene wis ora wis wong wedok men delok ya wis malah wis Oke. tau aduh sinan keset. Keliru lah glorifikasi seperti itu wis Iya. ora main mas. Maksudnya kalau teman-teman masih punya pikiran yang seperti itu ya monggo dibuktikan, disejajarkan dengan teman-teman yang bertolak belakang yang tidak memakai narkoba, pasti jauh lebih tertata dari teman-teman yang tidak pernah pakai narkoba. Iya. Yes. Nanti mas harapannya semoga kita punya program yang memang betul-betul bisa itu ya mas, nyentuh ya mas. Kita juga ada anggaran juga sih mas yang notabene nanti bisa kita kolabkan kira-kira sing langsung iso sentuhan apa. Kalau kita biasa sama kepolisian, kapolsek atau polsek-polsek itu kita langsung datang ke tongkrongan, kita langsung kasih bukan menjelaskan narkoba itu apa mas, Iya. tapi ancaman hukumannya. Iya. Jadi cacili-cacili gadget itu ngerti mas kalau dapat ancaman 4 tahun ya, wah 5 tahun. Nah mereka mikir-mikir mas. Tapi kalau kita kenalkan oh ini narkoba ini, wah mereka malah kadang malah penasaran. Tenang pora gitu. Kayak apa sih gitu ya? Kalau Betul. anak Semarang gitu ya mas. Malah ternyata. penasaran mas gitu loh mas. Ya. Aduh, memang tantangan yang ngeri ya mas. Itu ya. Boleh mas, nanti setelah hari ini kita segera Siap. rapatkan barisan, kita bareng-bareng yuk melawan glorifikasi ini. Siap, Mas. Bahasanya ini loh fakta-fakta yang ada di narkoba itu kan. Ini mitos nih sebenarnya kan, ini Mitos, Mas. informasi-informasi ini yang harus segera kita sampaikan kepada masyarakat. Umumnya di Gen Z ya mas ya. Betul mas, betul. Ya semoga aja teman-teman lah maksudnya sadar, paham, dan pasti ya mereka juga sebenarnya pakai sendiri pun juga sebenarnya orang nikmat saja sebenarnya. Cuma ya mungkin sekadung keluar kumpulan juga mau adaptasi ke tempat kumpulan yang baru ya mungkin atau kangelan. Yes,
gelem ra gelem wis pasrah wis jaga ki ngono sing geret gitu loh Mas. Oh iya. Kalau iya, kita iya, geret iya, satu-satu, kita protoli, saya yakin glorifikasi ini pasti akan runtuh, Mas. Iya. Oke, oke. Ya mungkin harapan ya Mas, harapan sama teman-teman Gensi, masyarakat di Semarang ini harusnya bagaimana nih Mas untuk menanggapi ini semua atau untuk menentukan sikap dari Karang Taruna, ada harapan yang bisa disampaikan? Ya kalau untuk kami dari teman-teman Karang Taruna, untuk ke teman-teman kita, adik-adik kita Gensi, ya memang arah perubahan ini memang dari sisi media informasi itu memang terbuka lebar ya Mas. Ya harapannya mereka bisa lebih selektif, bisa mencari informasi lebih detail, dan tidak perlu mencoba sesuatu yang memang ora ono tujuannya loh Mas. Oh, rokok ki apa? Ora perlu nih memang durung rokok ora sing rokok wae. Iya. Ora perlu mbok jajal-jajal lah maksudnya. Kalau kita mau mencoba ya kita lihat aja yang sudah ngerokok ya koyo ngono lah maksud itu. Oh yang pernah minum tidak perlu kita coba. Oh ngombe iki efeknya seperti itu. Tidak perlu semuanya kita coba, tapi kita cukup tahu saja. Oh orang yang jatuh ke narkoba seperti ini, oh yang jatuh ke dalam minuman seperti ini. Ya jadi tidak perlu semua informasi harus kita jalankan ya enggak sih. Cukup sebagai pengetahuan. Jadi ya kita jaga ini, kita bentengi diri kita Gensit ini, perbanyak literasi sih Mas. Perbanyak literasi. Siap. Ya.